ketiga itu mendorong proyek minyak baru untuk segera berproduksi. Jadi nanti yang sudah bahannya udah ada, sudah selesai eksplorasi, kita akan ngomong bersama-sama dengan K3S dan KSK Migas untuk kita melakukan percepatan. Selain energi, Presiden Prabowo Subianto juga mengejar target ketahanan pangan dalam waktu 4 sampai 5 tahun. Prabowo bahkan sudah mempelajari caranya dengan tenaga ahli. Langsung ambil. Bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Langsung ambil nih, kita bisa ambil. Sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Kita nanti kan dibungkus. Tawar itu kan. Menjadi rumah dunia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan memakai komoditas unggulan sebagai strategi mencapai target kemandirian pangan dalam 5 tahun ke depan. Mengkoordinasi agar kita bisa swasembada pangan dalam waktu 5 tahun. Tentu kita sudah punya garis besar strateginya. Pertama, memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba dikembangkan besar-besaran di Merauke. Nanti kita akan bagi klaster ya. Nanti di Sulawesi cocoknya apa? Misalnya cengkeh dan coklat, maka di situ akan menjadi unggulan. Sumatera mungkin kopi, ya, kopi, lada itu juga menjadi komoditas unggulan, gitu. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah optimis target swasembada pangan dan energi dapat dicapai pemerintahan baru. Said Abdullah bilang DPR akan mendorong dan mengawasi kinerja kabinet merah putih. Menurut beliau kita bisa swasembada optimis DPR akan memberikan dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau dalam menatap hulunya terlebih dahulu yang harus kita perbaiki. Hulunya apa? Beliau menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada para petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya, tapi langsung pada petaninya dan nelayan. Itu yang beliau sampaikan. Kosongnya. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media, Wahyudi Askar menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk 48 kementerian menjadi tantangan dalam penuntasan janji politiknya, termasuk target swasembada pangan dan energi. Sikap tegas Presiden Prabowo terhadap anggota kabinetnya menjadi hal yang dinanti publik. Presiden Prabowo harus bekerja keras karena masyarakat akan menagih janji politik yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya. Serta diapresiasi Pak Prabowo menawarkan visi hari ini secara tegas, tetapi persoalannya memang bagaimana visi dan misi itu dijalankan. Mulai hari ini Pak Prabowo harus bekerja keras, pada akhirnya masyarakat melihat dan kemudian akan menagih janji-janji tersebut. Tantangannya adalah apakah Pak Prabowo bisa memenuhi janji-janji itu dalam waktu singkat. Terlebih lagi hari ini Pak Prabowo memutuskan untuk menggandeng semua elemen politisi, pengusaha dalam kabinet gemuk, dan tentu ini nggak mudah. Dan rakyat menunggu apakah Pak Prabowo bisa mengorkestrasikan
109 orang ini termasuk juga melakukan tindakan tegas terhadap menteri dan wakil menteri yang Saudara, informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir di Sapa Indonesia pagi usai jeda.